Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jasta Abrar dengan 3 digit NIM terakhir 062 dari TKV 2024B. Kali ini dalam mata kuliah estetika, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari Pak Tri, yang dimana inti dari video ini adalah membahas suatu benda dengan menghubungkannya dengan suatu materi yang telah kita pelajari dari estetika itu sendiri. Oke, ketika kita mendengar kata estetik atau estetika, muncul pertanyaan, apa sih yang membuat benda itu estetik? Apa? Jadi, saya mengutip dari penjelasan salah satu filsuf pada abad pencerahan atau abad ke-18. Beliau bernama Immanuel Kant. Beliau menyebutkan bahwa estetika adalah soal pengalaman rasa yang dirasakan oleh subjek, yaitu kita sebagai manusia itu sendiri. Bukan hanya karena fungsinya saja, tapi apa yang kita rasakan saat melihat atau menyentuh benda atau objek tersebut. Jadi lebih ke apa yang kita rasakan, bukan sekedar fungsinya saja, lebih dari fungsi. Saya juga menambahkan salah satu penjelasan dari tokoh kritikus seni yang dari Inggris kalau nggak salah, yang namanya adalah Cliff Bell. Beliau menyebutnya dengan teori significance form, atau yang dimana bentuk yang menggugah emosi estetis. Jadi ketika kita sendiri sebagai subjek manusia melihat objek tersebut, ada emosi dalam diri kita tuh yang tergugah, entah itu panik, senang, sedih, apapun itu adalah termasuk dari teori significance form oleh Cliff Bell. Tapi pada zaman sekarang 2025 yang sekarang masuk ke zaman modern ataupun postmodern, estetika itu bukan hanya soal bentuknya yang sempurna saja, yang simetris, proporsional, bukan. Sekarang lebih ke soal makna dari objek atau benda tersebut. Roland Barthes pun berkata bahwa benda-benda yang kita lihat itu sebenarnya mempunyai teks budayanya sendiri, teks yang bisa kita baca dalam kepala kita. Bukan hanya di mata kita yang kita melihat suatu benda, oh bentuknya sangat ekonomis, warnanya bagus, mencolok, kontras, dan lain-lain. Bukan hanya itu, tapi ada suatu teks yang muncul dalam kepala kita dari benda itu sendiri. Entah dari sejarah benda itu sendiri, atau yang lain-lain. Intinya ada suatu teks yang muncul di kepala kita sebagai makna atau sejarah pada benda itu. Jadi tidak hanya soal warnanya bagus, bentuknya sangat ergonomis dan lain-lain, tidak hanya itu, tapi ada suatu teks budaya dalam benda itu. Dengan begitu menjadikan alasan saya memilih benda yaitu adalah Walkman sebagai objek estetis yang akan saya ulas lebih dalam. Karena menurut saya Walkman bukan hanya sekedar alat pemutar musik. Jadi Walkman awalnya diciptakan oleh Sony pada tahun 1979, yang dimana fungsi aslinya adalah sebagai pemutar musik dengan media kaset pita. Jika kita melihat bentuknya sangat kecil, ringan, mudah dibawa kemana-mana, sangat canggih pada zamannya. Jika kita melihat dari perspektif estetika formal, Walkman ini sebagai gabungan dari kesederhanaan geometris dan daya tarik visual yang kuat. Kita bisa lihat sendiri bentuknya cuman kotak dan menurut saya mempunyai daya visual yang kuat, yang dimana orang pertama kali melihat ini itu apa, buat orang yang tidak tahu ini apa, benda apa ini, kenapa kok kotak, bentuknya kotak, ringan, apa yang di bawah orang itu. Desain dari Walkman ini mencerminkan salah satu prinsip dari estetika modernis yang berbunyi form follow function.
eh, prinsip itu pertama kali dikatakan oleh orang yang bernama Louis Sullivan. Dia adalah arsitek asal Amerika yang pertama kali mengatakan prinsip ini pada tahun 1800 sekianan mungkin, kalau tidak salah. Jadi beliau itu mengatakan formula function untuk menjelaskan filosofinya dalam mendesain sebuah bangunan. Jadi beliau percaya bahwa suatu struktur atau suatu kerangka itu punya fungsi atau bentuknya itu selaras dengan, bahkan wajib atau harus selaras dengan fungsi atau tujuan awalnya kerangka itu dibuat. Seperti contohnya Walkman ini. Oke, jadi sekarang kita masuk lebih dalam untuk mengulas si Walkman ini. Jadi kita ketika membahas suatu estetika akan sangat egois kalau kita membahas dalam satu sisinya saja. Terlebih lagi kita diberi kebebasan untuk membuat video ini dengan memilih salah satu objek estetis dari subtema desain yang banyak atau berbagai subtema desain. Jadi ketika saya memilih Walkman ini, selain karena saya memiliki ketertarikan pribadi dengan benda ini, saya menemukan 3 poin penting yang bisa kita ulas lebih dalam mengenai Walkman ini. Oke, masuk ke poin yang pertama. Kita kembali lagi, yaitu daya tarik visual yang kuat. Walkman ini mempunyai bentuk yang ringan, benar-benar ekonomis, geometris karena hanya kotak, mempunyai tombol-tombol yang nyaman dipegang oleh jari. Kenapa sih bentuknya begini? Karena Walkman ini pada zaman tersebut sudah sangat canggih, sudah sangat mengikuti fungsinya, form follow function, yang dimana bentuk ini tercipta karena memang fungsinya begitu. Pada zaman itu benda ini sudah sangat canggih. Kenapa? Karena pada tahun 1979 orang-orang itu dihadirkan dengan suatu benda yang bisa membawa kenikmatan mendengarkan musik secara privat dalam ruangan yang terbuka atau publik. Dan ketika kita melihat Walkman dari berbagai keluaran dengan berbagai merek, Sony, iWatt, Sanyo dan lain-lain, bentuknya rata-rata benar-benar sama ataupun persis hampir mirip. Karena memang form follow function memang itu fungsinya, dan fungsinya mengikuti bentuknya. Bentuknya mengikuti fungsinya. Emang begini bentuknya. Karena kita ketika kita melihat atau kita menempatkan diri sebagai manusia yang lahir di 2020 ini, kok ada alat pemutar musik yang bentuknya segede ini? Bukannya ribet dan lain-lain? Enggak, karena pada zaman tersebut itu sudah sangat canggih sekali, benar-benar mengikuti fungsinya. Ini mengingatkan saya pada salah satu prinsip dari estetika terapan, yaitu MAYA, Most Advanced Yet Acceptable. Saya yakin bahwa desain dari Walkman ini sendiri, kita tidak membahas MP3, tidak membahas desain dari MP3, iPod dan lain-lain, karena media yang disediakan itu udah digital media, meskipun sama-sama media pemutar musik, tapi itu sudah digital. Sedangkan ini masih menggunakan media kaset pita. Di 2025 masih ada tape player, masih banyak yang produksi tape player dengan bentuk yang sama, benar-benar kotak. Tapi kalau saya lihat, saya amati lagi di 2025, cuman beda covernya saja. Kebanyakan sebagai pemanis, kita melihat perputaran kaset kita, covernya dibuat transparan. Hanya itu saja.
selain fungsinya fungsi tombol play, tombol rewind, stop dan lain-lain masih sama, bentuknya juga masih sama, tebelnya masih sama, padahal produksi 2025. Karena emang fungsinya untuk memainkan kaset kita pada ruang publik. Bentuknya tidak jauh beda meskipun sudah berapa abad, 5 abad mungkin. Dan saya juga pernah lihat ada yang memproduksi Walkman meskipun sudah media digital, tapi bentuknya benar-benar mirip sama Walkman. Bedanya cuma lebih tipis karena memang diperuntukkan untuk media digital seperti iPod dan lain-lain atau HP. Jadi tidak ada slot untuk memasukkan kaset, tapi bentuknya masih sama. Yang menurut saya ini sangat menarik karena setelah beberapa puluhan tahun bentuk Walkman ini masih ada, tidak punah. Meski sudah tergeser fungsinya sebagai media digital, tapi bentuknya, legasinya benar-benar masih ada. Oke, lanjut pada poin kedua yang saya temukan untuk mengulas Walkman ini, yaitu adalah makna budaya. Yang dimana ketika kita melihat pada zaman dahulu, Walkman itu mempunyai fungsi utama, yaitu membawa kenikmatan memutar musik private di ruang publik. Di 2025, Walkman juga masih mempunyai fungsi yang bahkan lebih kuat, yaitu sebagai pembangun makna atau sebagai simbol suatu era. Yang dimana pada zaman sekarang Walkman itu dikenal sebagai simbol suatu era, simbol yang tidak kalah pentingnya, simbol kenangan masa muda, simbol kebebasan berekspresi, dan simbol ketertarikan atau romantisme terhadap teknologi lama. Ini seperti estetika postmodern yang dimana tidak hanya melihat fungsinya saja, tapi melihat suatu makna dari pengalaman kultural dari benda tersebut. Ini persis dengan pernyataan dari Paul Hacker, yang dimana desain itu tidak hanya mempunyai fungsi utilitas saja, tapi fungsi sebagai pembangun makna, atau yang beliau sebut signifikansi dalam estetika terapan. Oke, kita sampai kepada poin terakhir atau poin ketiga, yaitu kenikmatan sensorik atau yang bisa disebut physical interaction atau physical pleasure. Jadi itu adalah salah satu kenikmatan sensorik yang menurut saya dipunyai Walkman dari dulu sampai sekarang. Karena pada era digital yang semuanya sudah terdigitalisasi sekarang ini, kita dengan gampangnya memutar satu musik ke musik yang lainnya, atau dari album ke album yang lainnya dalam hitungan detik atau bahkan lebih cepat, menyesuaikan dengan mood kita, apa yang ingin kita dengarkan, dan lain-lain. Nah, kita yang namanya juga manusia, kita tuh juga memerlukan pengalaman sensorik atas suatu hal, maupun itu benda mati ataupun benda hidup. Kita manusia butuh sesuatu untuk disentuh, diraba menggunakan indera, yaitu tangan, merasakan sesuatu. Menurut saya di era yang semuanya itu serba instan, serba digital, menurut saya, kalau saya boleh bilang, sangat amat kejam, karena kita dipaksa untuk memotong suatu kenikmatan sensori indera kita, seperti mendengarkan musik dengan media streaming, platform streaming, dalam hitungan detik, mengikuti mood kita, kemauan kita. Memang itu enak, itu cepat, itu yang kita mau, tapi kita tidak merasakan apa-apa dalam proses tersebut. Beda dengan Walkman. Walkman mempunyai proses yang benar-benar lekat dengan sensori atau indera kita. Ketika kita ingin mendengarkan suatu album misalnya, ada proses dibalik mendengarkan album tersebut. Yang pertama, contohnya kita membuka dulu baterainya, ataupun bahkan kita memilih dulu apa yang ingin kita dengarkan.
Setelah kita ingin memilih, kita memasukkan baterainya, menutup baterainya, membuka kaset pita, memasukkan kaset. Lalu kita bisa mendengarkannya dengan headset kita sendiri sambil membaca lirik dari album tersebut. Menurut saya itu kenikmatan estetis yang tidak bisa kita rasakan di yang lainnya. Bahkan platform yang canggih pun tidak bisa menampilkan atau memberikan kenikmatan estetis sensorik seperti ini. Ini termasuk dalam salah satu prinsip estetika juga yang bernama optimal match atau keselarasan indera, yang dimana dengan seluruh tubuh kita bisa merasakan suatu benda tersebut. Dari benda mati, kita sentuh, kita raba, kita melakukan suatu proses, indera kita bisa menerima, kan kita merasakan emosi tertentu dalam diri kita. Itu benar-benar sesuatu pengalaman estetis yang sangat indah menurut saya. Setelah saya menjelaskan 3 poin yang saya temukan ketika saya mengulas Walkman, kita telah sampai kepada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari video ini adalah estetika bukan hanya sekedar proporsional, indah, dan simetris saja, tapi soal bagaimana suatu benda atau objek itu bisa mempengaruhi indera, pikiran, perasaan, juga emosi kita. Ya emang pada zaman sekarang sebagian orang Walkman itu cuma sebagai artefak ataupun bahkan barang rongsokan. Tapi menurut saya Walkman itu bagian dari kenangan, simbol suatu era yang masih bisa kita rasakan pada zaman sekarang. Yang membuat saya menjadikan Walkman ini sebagai perwujudan contoh sempurna dari suatu objek estetika. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.